etnisnya bang, agamanya Muslim atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh iya iya, silakan bang. Diskusi ya bang, diskusi ya. Ya, saya mau nanya sama Zuma. Di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina ajaran lain? Saya cuma nanya itu aja. Ya, kalau di Al-Quran itu hinaan dan kemuliaan itu duduk dengan sangat tegas dan jelas. Itu. Ya, bahwa di Al-Quran dijelaskan orang-orang kafir itu karena pengingkaran mereka terhadap Allah kepada kebenaran, maka mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa mereka lebih hina? Tapi bukan untuk dihinakan, karena sudah hina. Seperti misalnya kotoran yang keluar di jamban, kita tidak perlu mengatakan ini kotoran, ini bau, ini busuk. Tidak perlu, karena itu sudah mensifati sifatnya sendiri. Jadi kehinaan tidak perlu dihina, karena memang sudah gambarannya seperti itu. Warna merah tidak perlu lagi dikasih warna merah, karena memang sudah warnanya merah. Hitam tidak perlu lagi dibuat menjadi hitam, karena memang sudah hitam. Yang hina tidak perlu lagi dihinakan, karena memang sudah kodratnya hina. Jadi salah ketika Anda bertanya apakah di Al-Quran diajarkan untuk menghina. Enggak, di Al-Quran tidak diajarkan menghina, tapi di Al-Quran diajarkan mendudukkan yang hina itu pada tempat yang hina, mulia itu pada tempat yang mulia. Tuh. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah membungkus diri kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina, itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Di Al-Quran abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu harum. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan. Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran, itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak, serigala buas. Tuh. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya, bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir, ya memang kafir. Apa kafir itu? Menutup diri adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup. Itu fakta, itu real. Masuk akal tidak kemudian ada orang mengatakan dirinya orang benar, tetapi secara sehat, secara waras, dalam keadaan sadar, dia percaya Tuhan datang dalam bentuk bayi,
lalu besar, lalu ketika dia besar Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kira-kira orang gini waras tidak? Pasti tidak waras. Makanya disebut kufur, kafir, orang yang menutup diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah kepada guguk. Manusia dikasih akal, tapi akalnya dikebiri. Sampai-sampai doktrin dogma dari barat yang dipercayai oleh orang Roma dan Yunani ditelan mentah-mentah tanpa filter akal. Sehingga apa? Dia nampak gila meskipun sebenarnya dia sehat. Nah ini makanya bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala buas yang nampak seakan-akan seperti domba. Nah, itulah kalian yang kena. Seperti itu, Bang. Yang mau saya menanggapi pernyataan abang tadi, di luar muslim itu sama dengan anjing. Ya, didengarkan dulu orang awam, didengarkan dulu. Karena Saya bacakan itu. Ya. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Teman-teman muslim pasti tahu ini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan bagi orang Islam penyeru kepada orang kafir adalah seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Coba Anda panggil monyet, monyet, jangan kau tidak mandi hari ini. Monyetnya dengar. Apakah mengerti? Tidak. Monyet, jangan kau nyebrang, nanti kau digilas mobil. Monyetnya dengar gak? Dengar. Tapi apakah peduli? Tidak. Kenapa? Karena mereka binatang. Coba, saudara diajak Yesus untuk percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba cek dulu, cek diri Anda dulu. Yesus menyuarakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau pribadi saya, Bang, Yesus itu Tuhan bagi pribadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka seibarat hewan yang diseru oleh para penggembala. Mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara tersebut. Saya kasih data kepada saudara. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, aku Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang sedang aku kerjakan hari ini, saat ini, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Anda dengarkan suara itu kan? Anda dengar, Anda baca, bahkan Anda jadikan itu sebagai kitab. Tapi apakah Anda mengerti isi daripada pernyataan Yesus? Tidak. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Mereka seperti binatang mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus sudah mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mendengarkan engkau wahai Bapa, dan aku senantiasa tunduk, sujud, melaksanakan segala apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Anda paham pernyataan Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Apakah Anda baca? Baca. Tapi apakah Anda paham? Tidak. Selayaknya monyet yang nyebrang jalanan diteriakin, monyet, ada mobil. Monyetnya santai-santai aja. Kenapa? Karena dia hewan. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku la yasma'u illa du'a wa nida. Summum buk, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Ini yang Anda alami sekarang.